warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Novianto, absen 33. Di sini kami perwakilan dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang konsep jiwa dalam Islam. Yang pertama adalah definisi jiwa. Kata jiwa berasal dari bahasa Arab an-nafs yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai jiwa dan dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai soul atau spirit. Para filosof muslim sepakat bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, bahwa manusia bisa dikatakan sempurna apabila menjadi makhluk yang bertindak. Jiwa adalah letak munculnya berbagai perasaan seperti kemarahan, kebahagiaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi, Ikhwan As-Sufa mendefinisikan jiwa sebagai substansi ruhaniyah yang mengandung zat langit dan nuraniyah, hidup dengan zatnya dan mengetahui segala sesuatu. Hampir seluruh sufi sepakat bahwa jiwa adalah keburukan dan dosa, sebab ia adalah sumber dari syahwat dan keinginan untuk meraih suatu kesenangan. Mungkin itu dari saya. Untuk materi yang lain bisa disampaikan oleh teman yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah struktur jiwa. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, struktur jiwa dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah fitrah. Fitrah menurut Profesor Dr. Quraish Shihab artinya adalah unsur-unsur dan sistem yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk. Kemudian fitrah manusia itu sendiri adalah apa yang diciptakan Allah dalam diri manusia yang terdiri dari jasad dan akal. Kemudian Profesor Dr. Quraish Shihab membagi fitrah itu sendiri menjadi 2. Yang pertama adalah fitrah keagamaan, yang kedua adalah fitrah secara umum. Yang pertama adalah fitrah keagamaan. Fitrah keagamaan adalah fitrah yang menjadikan manusia berpotensi untuk mengenal Allah, memenuhi tuntunan-tuntunannya, dan juga dapat merasakan kehadirannya. Dan yang kedua adalah fitrah secara umum. Fitrah secara umum adalah fitrah yang berkaitan dengan natur-natur atau sifat-sifat alamiah atau bawaan manusia yang berkaitan dengan materi, fisik, biologisnya, pikiran, dan juga psikologisnya. Yang kedua adalah nafsu. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam konteks ini memandang nafsu adalah baik atau paling tidak netral. Ia menjadi buruk apabila lepas kendali dari akal, sehingga menjadikannya sebagai hawa nafsu atau kecenderungan hati kepada dorongan syahwat tanpa terkendali. Yang ketiga adalah al-qalbu. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, kata kalbu diambil dari kata yang berarti membalik, karena seringkali ia berbolak-balik, sekali senang, sekali susah, sekali setuju, sekali menolak. Kalbu juga merupakan wadah perasaan dan emosi, seperti marah, senang, bahagia, keimanan, ragu, gelisah, dan sebagainya. Kalbu juga bisa diibaratkan sebagai wadah atau kotak yang terkunci, di mana kunci tersebut sesuai dengan keadaan hati dan tetap menggantung pada kotak tersebut. Karenanya selama kotak tersebut tertutup, maka tidak akan ada yang dapat masuk. Dalam hal ini adalah kebaikan. Kemudian juga tidak akan ada yang keluar dalam arti kekufuran. Yang keempat adalah ar-ruh. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, ruh hingga kini walau diakui wujudnya, namun hakikatnya masih menjadi misteri, karena Al-Quran tidak menjelaskan hakikat ruh. Namun demikian, Al-Quran biasa menggunakan istilah ruh untuk beragam makna seperti wahyu-wahyu ilahi, malaikat yang membawa wahyu, spirit, nyawa, ataupun sumber hidup. Selain itu, ruh juga dapat diartikan kesempurnaan jiwa dan keterhindarannya dari sifat-sifat buruk. Yang kelima adalah al-aql. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, al-aql adalah potensi manusia yang menjadikannya dapat memahami sekaligus membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta mengikat dan menghalanginya terjerumus ke dalam kesesatan dan keburukan. Selanjutnya nafs dalam Al-Quran.
Setidaknya kata nafs dalam berbagai derivasinya yaitu nafasa, anfus, nufus, tanafus, tangfusu, yunafisu, mutanafis disebutkan 298 kali dalam 270 ayat. Dalam bentuk tunggal atau mufrad, nafs disebut sebanyak 140 kali, sedangkan dalam bentuk jamak 2 kali dalam bentuk nufus dan 153 kali dalam bentuk jamak anfus. Kemudian dalam tanafasa, ya tanafasu, mutanafis masing-masing disebut 1 kali. Jadi total keseluruhan sebanyak 198 kali. Kata nafs dalam berbagai bentuk derivasinya terdapat dalam 63 surat. Jumlah keseluruhan surat yang terdapat dalam Al-Quran paling banyak dimuat dalam Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, At-Taubah masing-masing 17 kali. Dan serta Al-A'raf dan Quran surat Yusuf masing-masing 13 kali. Dari semua penyebutan tersebut, kata nafs mempunyai beraneka makna, di antaranya nafs sebagai diri atau seseorang, nafs sebagai diri Tuhan, nafs sebagai person sesuatu. Kemudian nafs sebagai ruh, nafs sebagai jiwa, nafs sebagai totalitas manusia, dan yang terakhir nafs sebagai sisi dalam manusia yang melahirkan tingkah laku. Baik, menyambung pemateri yang sebelumnya, selanjutnya adalah nafs sebagai totalitas manusia. Di antara poin penting yang patut dikaji adalah nafs sebagai totalitas manusia. Untuk merujuk makna ini dapat dilihat pada Quran surat Al-Maidah ayat 32, Quran surat Al-Baqarah ayat 61 dan 123, Quran surat Yusuf ayat 54, Quran surat Al-Zariyat ayat 21, dan Quran surat Al-Nahl ayat 111. Sebagaimana totalitas, manusia terdiri dari 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi jiwa dan yang kedua adalah dimensi raga. Karena tanpa jiwa dengan segala fungsinya, manusia tidak sempurna. Oleh karena itu, totalitas manusia menurut Al-Quran tidak hanya bermakna manusia sebagai makhluk yang hidup di dunia, akan tetapi juga sebagai makhluk yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat. Bahkan nafs di akhirat nanti akan dipertemukan dengan jasadnya yang telah lama hancur. Hal ini mungkin terlihat aneh bagi mereka yang tidak percaya metafisika. Alam dunia bersifat materi, mempunyai ukuran dan dapat diindra, sedangkan alam akhirat bukan alam materi. Oleh karena itu, tolak ukurnya berbeda. Kehidupan dunia sudah dialami dan dapat diindra, sementara kehidupan di akhirat hanya bisa didekati dan diyakini. Yang jelas bagi Allah hal tersebut bukanlah perkara yang susah. Di akhirat kelak, nafs akan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang termasuk dengan Tuhan, al-muqarrabin, golongan kanan, ashab al-yamin, dan golongan kiri, ashab al-shimal. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.